Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita mulaikan aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang baik, yang selalu menyertai, menolong, bahkan memelihara hidup kami. Kami ada sekarang kami ada. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Urapi kami semua, supaya kami sanggup memahami firman-Mu yang akan menjadi bekal buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pagi hari ini, temanya adalah Natal menjembatani sorga dan dunia. Ya, kita lihat di ayat pokok Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Jadi Natal ini sering kita identik ya dengan budaya-budaya yang sudah dibiasakan jauh hari sebelumnya ya. Sering kita memasang pohon Natal di rumah ataupun di gereja ya, dengan lampu-lampu yang dihias terang benderang ya, dan banyak hal ya. Dan terkadang kita terpaku dengan budaya ini seolah-olah ini berasal dari budaya barat gitu ya. Karena ada Sinterklaas ya, ada macam-macam, pohon Natal, dikasihlah salju-salju dan sebagainya gitu ya. Dan yang menjadi pengulangan setiap tahun itu adalah tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah Natal itu untuk memperingati penyembahan dewa matahari. Ya, ada tuduhan-tuduhan mengatakan seolah-olah kekristenan tidak pernah merayakan Natal, gitu ya. Kekristenan hanya mengadopsi suatu budaya penyembahan budaya pagan yang kemudian katanya masuk dalam gereja. Ya, apakah demikian, gitu ya? Nah, dalam beberapa uraian ya, tulisan ya, sebetulnya kalau kita lihat katakanlah misalnya di dalam saya coba kutip di sarapanpagi.org ya, tulisan Ibu Rita Wahyu ya, bahwa sebetulnya ada bukti sejarah ya, bahwa kelahiran Kristus itu sudah diperingati ya, dan dikaitkan dengan bukti sejarah yang otentik ya. Ya, ada yang mengatakan, oh budaya pagan itu masuk kurang lebih 4 Masehi ya. Padahal sebetulnya dalam abad kedua Masehi pun sudah ada dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum ya, yang menetapkan Natal setiap tanggal 25 ya, bulan Ibrani yang ke-9 atau yang disebut dengan bulan Kislev ya. Jadi tanggal 25 bulan Kislev itu kebetulan ya pada abad ke-5 sebelum Masehi yang diperkirakan Yesus lahir itu adalah 25 Desember ya. Dan memang kelahiran Yesus ini juga adalah di peristiwa era umat Yahudi ya, merayakan perayaan Hanukkah. Ya, Hanukkah ini apa sih ya? Kita lihat coba Hanukkah ini ya, tercatat di dalam Yohanes 10 ya, ayat 22. Coba kita lihat ya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin.
Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, ya, dan seterusnya. Jadi hari raya Pentabisan itu adalah hari raya Hanukkah. Ya, memang tidak ada di dalam Taurat. Tetapi itu memperingati peristiwa di mana Yudas Makabe, ya, seorang rabi itu mentabiskan Bait Allah karena sempat dicemarkan, ya, oleh seorang raja Antiochus, ya, yang mempersembahkan babi. Ya, jadi ini peristiwa di mana antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, memang tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, Yudas Makabe ini kemudian mentabiskan, ya, apa namanya, yang sudah tercemar, ya, Bait Allah itu, sehingga itulah yang diperingati sebagai hari raya Pentabisan Bait Allah atau Hanukkah, gitu ya. Dan itu ada lambang-lambangnya, ya, ada ikon-ikonnya, ya. Mereka menggunakan lambang lampu, ya, yang kalau kaki dian itu kan 7, ya, kalau ini 9. Jadi ada 4 di kiri, 4 di kanan, dan 1 yang tinggi, gitu ya. Mirip kaki dian, tapi ini jumlahnya 9. Itu 1 yang menonjol itu, ya, kemudian ada 4, 4, 8, ya. Makanya mereka merayakan hari raya Hanukkah itu kurang lebih 8 hari, gitu ya. Jadi tanggal kurang lebih bergeser-geser, ya, tapi antara 22 sampai 30 Desember, ya. Dan kelahiran Yesus itu 25 Kislev, ya, kurang lebih 5 sebelum Masehi, itu pas dengan tanggal 25 Desember, ya. Jadi perayaan Hari Raya Hanukkah atau Pentabisan Bait Allah ini adalah melambangkan bagaimana kegelapan itu, ya, diusir, ya. Kemudian ditabiskan dengan adanya terang, ya. Makanya Yesus sebelum Hari Raya Hanukkah itu di dalam Yohanes sebentar, ya. Kita lihat, ya. Yohanes 8, ya. Yohanes 8 kita lihat di sini, ya. Yesus mengatakan bahwa Yohanes 8 ayat 12, ya. Sebelum hari raya Hanukkah, Yesus mendeklar, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, ya. Yohanes 8 ayat 12 katanya, "Akulah terang dunia." Ya. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, ya, sebelum hari raya Hanukkah bahwa dialah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jadi puji Tuhan, ya. Yesus inilah jembatannya, ya. Tadi tema kita adalah kelahiran, apa namanya? Tema kita adalah Natal menjembatani sorga dan dunia. Melalui siapa? Melalui Yesus. Ya, dan Yesus adalah terang dunia. Dan secara kebetulan, ya, umat Yahudi itu merayakan Hanukkah, hari raya Pentabisan, ya, di mana kegelapan itu, ya, diusir, ya, dengan hadirnya terang. Ya, mereka merayakan dengan lampu-lampu yang sangat meriah, begitu, ya, yang apa namanya, lampu yang seperti kaki dian, ya, 4 dan 1 yang terang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Natal itu, ya, memang adalah tradisi. Tetapi kita dalam hal ini, ya, memperingatinya dalam konteks penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kelahiran dan kematian Yesus Kristus itulah yang mempersatukan antara manusia dengan Allah. Karena tidak mungkin kita sampai kepada Allah karena kita orang yang berdosa, ya. Sehingga Yesus itu mati di kayu salib, ya, untuk menggantikan dosa manusia, dan ada darah yang tercurah, ya, sebagai darah anak domba. Itu adalah kiasan-kiasan semua di perjanjian lama, ya. Tetapi kemudian semuanya tergenapi dengan kematian Yesus, ya, dan kemudian bangkit naik ke sorga, dan dengan demikianlah, ya,
kita orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah ya kita boleh terjembatani ya dengan siapa? Dengan Allah, gitu ya. Dengan demikian kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi sekali lagi ya, kita tetap berpegang teguh, tidak usah ragu-ragu ya. Natal itu betul-betul kita memperingati kelahiran Yesus ya sebagai terang dunia, dan kemudian ya kita mendeklarasikan pada dunia bahwa Dia adalah betul-betul Allah. Dia adalah betul-betul Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus kita, umat manusia yang berdosa. Ya, puji Tuhan, ya. Itulah yang menjadi kekuatan kita, ya, bahwa kita meyakini keimanan kita, ya, sebagai umat Kristen, meyakini keimanan kita melalui kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus, tapi semua itu juga terkonfirmasi ya di dalam sejarah-sejarah historis ya yang nyata, yang kemudian terlihat dari budaya-budaya ya yang kita rayakan gitu ya. Jadi kebetulan ya adalah hari raya Hanukkah ya, atau kegelapan itu diusir dengan lahirnya satu terang. Kebetulan ya, seolah-olah kebetulan. Tapi kita tahu ya, tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, semua dalam rangkaian rencana Allah. Mulai dari perjanjian lama ya, semua sudah diibaratkan, disimbolkan gitu ya, untuk menuju kepada Yesus Kristus ya, yang akan menebus dosa umat manusia ya. Dan Yesus Kristus itulah ya adalah, sekali lagi, Dia adalah Allah, inkarnasi Allah menjadi manusia yang kita kenal dan kita sembah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Selamat menyambut Natal, Bapak Ibu, kita sambut dengan sukacita. Kita tidak hanya sekedar merayakannya secara budaya, tetapi kita merayakannya secara sungguh-sungguh karena fokus penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ucap syukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, memperteguh keyakinan iman kami, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Allah yang sudah lahir, berinkarnasi menjadi manusia, lahir di tengah-tengah kami, ya, yang kami peringati setiap tanggal 25 Desember, itu sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang terbukti secara sejarah, terwariskan dalam budaya-budaya, dan Engkau lahir, bangkit, naik ke sorga untuk menebus kami semua umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu, untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh diangkat jadi anak-anak Allah. Kami ucap syukur dan kami berdoa biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.